Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita kembali melanjutkan kajian fikih ibadah. Ya, Alhamdulillah para ikhwah sekalian, para santri mati abadi dan juga para pemirsa dan juga yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita melanjutkan kajian fikih ibadah yang mana kita masih membahas bab fikih nikah dan kita masuk pada materi syarat-syarat nikah ya, materi syarat-syarat nikah dan dan mengacu pada kitab Manhajus Salikin. Silakan bagi teman-teman bisa eh, membuka kitabnya, membuka kitab terjemahan maupun aslinya kalau memiliki, dan juga kami memberikan kesempatan di akhir nanti di jam 8, eh, jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaannya melalui chat di kolom chat ya yang ada di Zoom ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada beliau Satya Purnama Hafidhahullah Ta'ala kami persilahkan. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para ikhwan, para akhwat sekalian, para ayah bunda, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, yang saya share kelihatan ya. Kelihatan Ustadz. Nah, kita sampai pada pembahasan bab syurutin nikah, bab syarat-syarat pernikahan. Kata beliau, wala budda fihi min ridha az-zawjaini. Di antara syarat pernikahan adalah harus ada keridhaan dari kedua mempelai. Dari mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Ini sebagaimana dalam hadis dari Rasul. Afwan Ustaz, suaranya terputus sepertinya. Tes, ya. Sudah, Ustaz. Ya, jadi syarat yang pertama di sini adalah harus ada keridhaan dari kedua mempelai. Harus kedua mempelai ini harus mau, ya, harus setuju, harus rela untuk dinikahkan. Artinya tidak boleh nikah paksa, ya, tidak boleh nikah paksa, nggak boleh eh, apa namanya dijodohkan, kemudian mempelainya tidak suka, kemudian dinikahkan, ini nggak boleh. Tapi kalau dijodohkan, kemudian sama-sama suka, boleh-boleh saja. Yang penting harus ridho, ya, harus rela. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar." Tidak boleh seorang janda dinikahkan sampai dia memerintahkan. Hatta tusta'mar, kata Nabi, sampai dia memerintahkan. Maksudnya apa? Maksudnya sampai dia menyatakan keridhaan, keinginan untuk menikah secara verbal. Ketika ditanya misalnya, ya Fulanah, bagaimana kalau kamu saya nikahkan dengan si Fulan? Ini pertanyaan bapaknya gitu ya. Maka Fulanah menjawab, oke, saya mau. Nah, itu baru boleh dinikahkan. Sampai dia mengatakan secara verbal, oke, saya mau. Atau semisalnya.
Dan Nabi SAW mengatakan lagi, wala tunkahul bikru hatta tusta'dana. Dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan sampai dia mengizinkan. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana maksudnya mengizinkan wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan dengan diamnya. Dengan dia diam itu mengizinkan. Artinya ketika seorang gadis ditanya, wahai fulana, maukah kamu dinikahkan dengan fulan? Kemudian si fulan ini hanya diam saja. Ya, dia sambil senyum-senyum, maka itu dianggap sudah mengizinkan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, lihat dalam hadis ini kata Nabi tidak boleh dinikahkan. Ya, tidak boleh dinikahkan baik janda ataupun perawan kecuali mereka berdua sudah suka, sudah ridho dengan calonnya. Oleh karena itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau seorang wanita dia eh, diminta untuk nikah dengan laki-laki, ya kemudian si wanita ini nggak suka dengan si calon laki-laki tersebut, maka boleh dia tidak taat kepada orang tuanya. Ketika dia tidak taat, ya, ketika dipaksa nikah gitu ya, nikah paksa kok tidak taat, maka ini tidak durhaka kepada orang tua, karena yang salah adalah orang tuanya. Karena kata Nabi, la tunkahu, jangan dinikahkan. Berarti orang tuanya melanggar perintah Nabi di sini. Nah, maka ketika itu sang anak perempuan ini tidak durhaka, dia boleh untuk tidak taat. Ya. Walaupun demikian, tentunya seorang anak dia tetap harus berbakti kepada orang tua. Ya, dia tidak taat kepada orang tua dalam masalah ini, namun dia lobby orang tuanya. Ya, bukan berarti nggak taat kemudian kabur gitu ya, minggat, nggak boleh. Tapi dia lobby, wahai ayah, kalau bisa jangan yang seperti itu. Ya, gimana kalau yang seperti ini? Saya punya calon yang lain. Nah, seperti itu dia lobby orang tuanya. Nah, kemudian yang menarik di sini, kata Syekh As-Sa'di, labudda fihi min ridha zaujain. Harus ada keridhaan dari kedua mempelai. Illa as-saghiratu, kecuali dua. Yang pertama adalah anak perempuan. Artinya perempuan yang masih kecil, yang fayujibiru menikah olehnya. Boleh. Yang kedua, wal amatu, seorang budak wanita. Yujbiruha sayyiduha. Dipaksa nikah oleh tuannya. Tuannya maksudnya yang budak tersebut. Ya, jadi sini disebutkan boleh memaksa anak perempuan yang masih kecil untuk menikah. Walaupun anak ini tidak ridho dengan si calon laki-laki. Walaupun tidak suka. Dan perlu diketahui ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat mayoritas ulama tentang bolehnya memaksa anak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Apa alasan jumhur ulama? Jumhur ulama alasannya adalah kias kepada transaksi harta. Kias kepada transaksi harta. Sekarang kalau ada anak misalnya usia 10 tahun, ya usia 10 tahun, dia belum balik tentunya, ya. Kemudian dia bertransaksi dengan transaksi yang besar, ya misalnya beli sepeda motor, padahal anak 10 tahun beli sepeda motor, pakai uang dia sendiri gitu ya. Mungkin anak ini punya uang banyak, tapi dia bertransaksi yang besar tentunya berbahaya. Ya, khawatirnya dia ditipu oleh penjualnya. Khawatirnya dia tidak tahu mana motor yang baru, yang bekas.
mana motor yang bagus, yang tidak bagus, ya, mana motor yang kopling dengan yang otomatis, yang gigi, dia nggak tahu. Maka orang tuanya boleh mengambil alih ya, transaksi tersebut, ya kemudian orang tuanya lah yang memilihkan sepeda motornya. Nah, ini kan pada transaksi harta ya. Karena anak belum balik, maka biasanya dia belum rasyid. Belum rasyid itu artinya belum punya kedewasaan untuk memutuskan sebuah akad, untuk melakukan sebuah akad. Ya, contohnya akad jual beli tadi. Ya. Maka demikian juga akad nikah. Jadi dikiaskan kepada akad jual beli. Ya. Kalau akad jual beli saja, anak yang belum balik itu dianggap belum bisa eh, memutuskan dengan baik, dengan dewasa, maka demikian juga akad nikah. Anak kecil belum tahu mana calon yang baik, mana calon yang tidak baik, mana calon yang soleh yang dengan yang tidak soleh. Ya, namanya juga masih belum balik, masih kecil. Nah, sehingga mungkin ketika dia tidak mau, itu karena ketidaktahuan dia, karena kekanak-kanakan dia. Sehingga orang tuanya lah yang dianggap lebih memahami mana calon yang baik untuk si anak perempuan ini. Dan anak perempuan yang kecil, ya itu boleh dinikahkan ya, boleh dinikahkan. Ya, walaupun nanti boleh berumah tangga, boleh tinggal bersama, itu ketika dia sudah balik. Jadi kalau nikah, akad nikahnya boleh, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan akad nikah dengan Nabi umur 6 tahun. Ya, tapi mulai berumah tangga dengan Nabi usia 9 tahun. Ya. Jadi al-kulihal anak kecil perempuan boleh nikah. Maka pendapat jumhur ulama, seorang bapak boleh memaksakan anak perempuannya untuk nikah dengan seorang laki-laki. Namun di sini perlu diketahui bahwasanya Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau meralat pendapatnya, artinya beliau beralih pada pendapat yang lain. Jadi awalnya beliau eh, setuju kepada pendapat jumhur, namun di akhir-akhir hidup beliau, beliau lebih cenderung pada pendapat bahwasanya seorang ayah tidak boleh memaksakan anak wanitanya untuk menikah dengan laki-laki yang dia tidak sukai, baik sudah balik atau belum. Ya, ini disebutkan di catatan kaki di sini. Bayyana Syekh anna sahiha anna al-abba laysa lahu ijbaru ibnatihi al-balighah al-aqilah ala nikahin ala nikahi ma la tardahu. Syekh menjelaskan bahwasanya seorang bapak tidak boleh dia memaksakan anak perempuannya yang baligh, yang berakal untuk menikahi eh, orang yang dia tidak sukai. Ya. Nah, jadi yang beliau kuatkan adalah kalau sudah balik walaupun masih kecil, kalau sudah balik walaupun masih kecil maka nggak boleh dipaksa. Nah, tapi beliau masih berpendapat kalau masih kecil, ya belum balik, kalau belum balik masih kecil maka boleh dipaksa. Nah, jadi ada sedikit perubahan pendapatnya. Nah, tadinya beliau shaghirah, pokoknya masih kecil, mau balik ataupun belum balik, masih kecil, boleh dipaksa. Nah, tapi beliau meralat pendapat beliau, kalau sudah balik, walaupun masih kecil, maka tidak boleh dipaksa. Dan Allah a'lam, dapat yang kuat dalam masalah ini, ya sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian juga Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, bahwasanya tidak boleh, ya, tidak boleh memaksakan anak perempuan, baik masih kecil ataupun eh, apa namanya sudah balik, sudah besar, untuk menikah dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Ya, berdasarkan hadis tadi, Nabi mengatakan la tunkahu al-ayyimu hatta tustamara wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'dana. Seorang janda nggak boleh dipaksa untuk menikah sampai dia
memerintahkan, dan seorang gadis tidak boleh dipaksa untuk menikah sampai dia mengizinkan. Ini pendapat yang rajih yang sesuai dengan hadis ini. Itu bahwasanya baik kecil maupun besar nggak boleh dipaksa sama sekali. Kemudian wala budda fihi minal waliyyi. Dan syarat yang kedua, pernikahan itu harus ada walinya. Ya, jadi wajib ada wali nikah. Wajib ada wali dalam pernikahan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh menikah atau tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan jika tidak ada wali dan dua orang saksi. Hadis riwayat Al-Baihaqi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, maka di sini menunjukkan wajibnya ada wali. Wali di sini maksudnya wali dari pihak perempuan. Ya. Maka komponen dalam pernikahan supaya sah, ya, pertama adanya mempelai laki-laki, yang kedua adanya mempelai wanita. Yang ketiga adanya wali dari sang wanita. Adanya wali dari sang wanita. Yang ketiga, yang keempat dan yang kelima adanya dua orang saksi. Ya, jadi mempelai laki-laki, mempelai wanita, kemudian wali, kemudian dua orang saksi. Ya, maka dengan adanya 5 komponen ini, pernikahan bisa terjadi. Artinya apa? Artinya ketika tidak ada orang KUA, memang sebetulnya pernikahan bisa sah. Walaupun tidak ada orang KUA. Ya, pernikahan bisa sah. Yang penting ada 5 orang tadi. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan 2 saksi. Ini sudah sah secara agama, secara syar'i. Namun adanya orang KUA itu dalam rangka untuk taat kepada ulil amri. Ya, untuk taat kepada ulil amri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri kalian. Ya, surat An-Nisa ayat 59. Maka ketika ulil amri mewajibkan setiap pernikahan harus diproses, dicatat oleh KUA, dihadiri oleh orang KUA, maka ini wajib dilakukan. Ya. Kalau tidak dilakukan, maka berdosa. Ya. Tapi kalau masalah keabsahan nikahnya sudah sah dengan adanya 5 orang tadi. Dan wali harus ada. Ya, wali harus ada, baik yang nikah itu janda maupun gadis. Maka dalam hadis yang lain mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi waliyin fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang dia menikah tanpa ada walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Nabi ucapkan sampai 3 kali. Ini hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Kata Nabi, ayu mamro'atin, wanita mana saja. Berarti mencakup gadis maupun janda. Ya. Karena ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kalau janda maka boleh tanpa wali. Janda boleh nikah tanpa wali. Ini pendapat yang keliru, pendapat yang tidak benar, pendapat yang lemah. Ya, bertentangan dengan hadis ini. Karena kata Nabi, ayu mamro'atin.
wanita mana saja ya, nikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal. Sehingga ini nggak benar ya, tentang bolehnya menikah tanpa wali bagi janda ini nggak benar. Nikah tanpa wali tidak sah. Ya, artinya kalau dilanjutkan kemudian berhubungan intim, maka menjadi zina. Ya, menjadi zina. Nah, sehingga tidak benar Anda nikah dengan walinya ustadz. Nikah dinikahkan oleh ustadz. Ustadz itu bukan wali. Ustadz tidak bisa menjadi wali. Ya. Kalau ada orang nikah tanpa wali, tapi dinikahkan oleh ustadz, tetap tidak sah. Ya, tetap tidak. Nah, sekarang siapa saja yang bisa menjadi wali bagi seorang wanita? Ya, maka beliau jelaskan di sini. Fa'ulan nasi bitazwijil hurrati. Orang yang paling eh, layak ya, untuk menjadi wali bagi seorang wanita yang merdeka. Jadi urutannya sebagai berikut. Yang pertama abuha, ayahnya, wa in ala dan ke atas. Jadi wali yang paling aula, yang paling awal, yang boleh untuk menikahkan seorang wanita adalah ayahnya. Dan ke atas, artinya kalau ayahnya nggak ada, kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, maka kakek uyutnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, summa ibnuha. Kalau ayahnya tidak ada, kakek uyut dan seterusnya tidak ada, maka anak laki-lakinya. Maksudnya anak laki-lakinya yang sudah balik. Ya. Kalau wanita ini punya anak laki-laki yang sudah balik, maka bisa menjadi wali. Wa inna zala. Dan seterusnya ke bawah. Artinya kalau anak laki-lakinya tidak ada, maka cucu laki-lakinya. Kalau cucu laki-lakinya nggak ada, maka cicit laki-lakinya. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, summal aqrabu fal aqrabu min asabatiha. Kalau bapak dan ke atas tidak ada, anak dan ke bawah tidak ada, maka yang ketiga, karib kerabatnya yang paling dekat secara eh, alur warisan. Ya, ahli waris dari sang wanita yang paling dekat. Ya, selain anak dan bapak tadi ya. Itu apa? Itu saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki, kakak atau adik. Kalau saudara laki-laki tidak ada, maka paman, ya, paman ya, dari sang wanita dan seterusnya. Ini urutan wali. Ini urutan wali. Dan tidak boleh dilangkahi urutan ini kecuali ada uzur. Nggak boleh misalnya ayahnya masih ada, kemudian yang nikahkan pamannya. Nggak boleh. Tidak sah. Ayahnya masih ada, kemudian yang nikahkan anaknya. Ini nggak boleh. Ya. Kecuali ada uzur. Misalnya ayahnya nggak mau nikahkan. Ayahnya nggak mau nikahkan. Dan alasan tidak mau menikahkannya tidak syar'i. Misalnya ayahnya tidak mau nikahkan karena calon mempelai laki-lakinya gajinya kecil. Dia pengennya gajinya besar. Nah ini alasan nggak syar'i. Ya, maka boleh kalau ayahnya nggak menikahkan, boleh kalau ayah tidak menikahkan, pindah kepada wali yang lain, misalnya kakeknya. Boleh diloncati. Kalau alasan si ayah untuk tidak mau menikahkan itu tidak syar'i, maka boleh diloncati. Tapi kalau alasannya syar'i, misalnya ayahnya nggak menikahkan karena si calon mempelai laki-laki ini tidak sholat, orang bejat. Ya, misalnya alasan sang bapak tidak mau menikahkan itu syar'i karena si calon mempelai laki-laki orang bejat. Nah, maka ini nggak boleh diloncati, nggak boleh diloncati. Nah, namun tentunya para
Ikhwah para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika wali tidak mau menikahkan anaknya, baik alasannya syar'i atau tidak syar'i, ya hendaknya dilobi, ya hendaknya dilobi, dirayu, gitu ya. Jangan langsung loncat, jangan langsung loncat. Dilobi dulu. Misalnya kalau ada eh, laki-laki yang soleh, yang melamar, ya kemudian si walinya nggak mau untuk nikahkan, karena mungkin alasan gaji, macam-macam. Secara teori boleh loncat, ya, boleh mencari wali yang lain, kakeknya atau anaknya. Secara teori boleh loncat, tapi hendaknya jangan dulu loncat. Ya, jangan dulu melompati si wali ini. Tapi dilobi dulu, oh ayahku, ini laki-laki soleh. Bukankah ada hadis yang mengatakan kalau laki-laki soleh melamar, kemudian tidak diterima, akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ya, bukan dikasih hadiah dulu, ya diajak makan dulu gitu ya, dilobi. Sampai akhirnya dia lembut hatinya, yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian luluh akhirnya mau menikahkan. Ini yang lebih utama ya, di lobi dulu. Kemudian bagaimana kalau semuanya tidak ada? Ya, kalau semuanya tidak ada, ya dijelaskan di halaman selanjutnya. Jadi ayah dan ke atas tidak ada, anak dan ke bawah tidak ada, saudara juga tidak ada. Atau misalnya ada tapi nggak mampu. Beliau katakan di sini, fa'in udima waliyuha. Kalau walinya tidak ada, au ghaba ghibatan tawilatan. Atau walinya ada tapi hilang atau nggak bisa datang, terkendala ongkos, ya, terkendala kesehatan dan lain-lain. Au imtana'a min tazwijiha kuf'an, atau walinya nggak mau nikahkan kepada yang sekufu, kepada yang baik. Ya, dan sudah melewati urutan tadi ya. Bapaknya nggak mau nikahkan, kemudian ke kakeknya juga nggak mau. Kemudian anaknya nggak mau juga, kemudian pamannya nggak mau juga. Atau tidak ada atau tidak mampu, maka zawajaha al-hakimu. Wanita tersebut dinikahkan oleh hakim. Ya, hakim ini maksudnya wali hakim yang mewakili pemerintah, yang mewakili apa namanya ulil amri. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Sultan yaitu pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nah, maka kalau memang tidak ada wali atau walinya tidak mau menikahkan dengan alasan semua wali ada, maka boleh ke wali. Nah, ini adalah yang disediakan oleh KUA. Ya, wali. Jadi di setiap KUA di negeri Taiwan, ya, orang yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi wali hakim. Saya tidak sembarang pegawai KUA adalah wali hakim. Itu orang yang tugasnya bukan KUA. Dan dia ada masanya. Jadi yang pensiun ya nggak bisa. Maksudnya wali hakim nggak bisa. Ya, wali hakim di pengadilan. Ya statusnya sama pengadilan. Karena kenikmatan itu ada masa jabatannya, ada masa aktifnya. Ya. Dan juga kan juga kalau wali hakim lagi di luar jam kerja,
lagi di luar tugas, maka juga tidak berhak untuk eh, mewali. Misalnya, di luar jam kerja dia, di luar persidangan boleh memutuskan hukum. Ya nggak? Nah, jadi ini wakil. Andai kan ada wanita dia wali atau wali nikah dia kan berdasarkan syar'i, maka didirikan oleh wali hakim. Al-Imam Ibn Battal rahimahullah mengatakan, ajma'al ulama, para ulama sepakat, ala anna sultan waliyun liman la waliya lahu, bahwasanya pemerintah atau wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Jadi ini sepakat ulama, ya tidak ada khilafiyah tentang bolehnya bagi wanita yang tidak punya wali untuk berwali kepada wali hakim. Nah, ini tentang syarat yang kedua, yaitu adanya wali, ya. Dan adanya wali ini untuk wanita saja, artinya laki-laki tidak perlu ada wali. Ya, artinya laki-laki sebetulnya walaupun tidak izin kepada orang tuanya, ya dia sah-sah saja. Ya, karena seorang laki-laki tidak perlu ada wali, yang ada wali wanita. Ya. Wanita harus izin kepada walinya. Adapun laki-laki tidak harus menyediakan tidak harus izin wali. Ya, tidak harus ada ridho dari wali, tidak harus menghadirkan wali. Namun tentunya seorang laki-laki ketika dia mau menikah sebagai adab kepada orang tua, ya, sebagai bakti kepada orang tua, maka dia minta izin pada orang tuanya. Ya, dia berkonsultasi juga untuk memilih pasangan. Ya, ini sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Ya, bukan sebagai syarat sah nikah, bukan. Kalau sahnya sah saja tanpa izin orang tua. Tapi sebagai bentuk birrul walidain, bakti, maka dia kabarkan orang tuanya, dia minta izin kepada orang tua. Kemudian Syekh As-Sa'di di sini di poin 510 beliau membawakan hadis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da umumkanlah pernikahan." Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Maka hadis ini bicara tentang eh, hukum walimatul urs. Hukum walimatul urs, pesta pernikahan. Ya, ada khilaf ulama tentang hukum walimatul urs. Pendapat yang pertama yang mengatakan hukumnya wajib. Ini pendapat mazhab Zahiriyah dan juga mazhab Malikiyah. Dalilnya adalah hadis ini. Ya, a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Kami mengatakan umumkanlah pernikahan. Berarti eh, ketika seseorang menikah seharusnya orang-orang itu tahu. Ya, ketika seseorang menikah harusnya orang-orang tahu bahwasanya dia sudah menikah. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya walimatul urs itu hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Dan ini pendapat empat madhab. Ya, pendapat empat madhab.
pendapat jumhur ulama. Namun Allah a'lam, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah bahwasanya mengumumkan pernikahan atau mengadakan walimatul urs hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, bagi yang mampu. Wajib kalau mampu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Aulim walau bisyatin." Adakanlah pernikahan. Ya, adakanlah pernikahan walaupun dengan menyembelih seekor kambing saja. Walaupun hidangannya sederhana saja. Karena hidangan seekor kambing untuk dijamu kepada banyak orang ini kan hidangan sederhana. Ya, satu kambing untuk banyak orang. Artinya apa? Artinya lebih katakan, adakanlah pernikahan, adakanlah walimatul urs, walaupun sederhana. Yang penting orang-orang tahu. Ini hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Faslu ma bainal halali wal haram." Faslu ma bainal halali wal harami. Pembeda antara halal dan haramnya farji maksudnya. Halal dan haram farji. Seorang wanita gitu ya. Yaitu as-sautu wa darbud duf. Adanya suara meriah dalam pesta pernikahan dan adanya rebana yang ditabuh. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Ya, kata Nabi, pembeda antara halal dan haramnya farji seorang wanita, artinya pembeda antara status wanita ini belum nikah dengan sudah nikah, adalah adanya suara meriah pesta pernikahan dan adanya pukulan rebana, permainan rebana. Sampai-sampai dibolehkan untuk main rebana di hari pernikahan, di hari pesta pernikahan ya. Padahal pada asalnya bermain rebana itu haram. Ya, karena rebana adalah alat musik. Tapi dibolehkan dalam rangka untuk mengumumkan supaya orang-orang tahu si fulan dan fulana sudah menikah. Sehingga ketika mereka berdua jalan bersama bergandengan tangan, maka orang tidak suudzon, orang tidak curiga. Ya, karena orang tahu dia sudah menikah. Kalau tidak ada pengumuman, tidak ada walimatul urs, kemudian dua orang laki-laki dan perempuan bergandengan tangan, atau mungkin misalnya berpelukan gitu ya, cium tangan, ya. Orang akan curiga apa ini? Ya, kenapa dia orang soleh tapi eh, mencium laki-laki, ya mencium wanita yang bukan mahram, berduaan, jalan bareng, bergandengan. Jangan-jangan sudah zina. Jadi orang curiga. Padahal sudah nikah. Ya. Nah, jadi dapat yang roji, walimatul urs itu hukumnya wajib. Nah, tapi walimatul urs itu bukan syarat sah nikah. Artinya nikah itu sudah sah dengan adanya 5 orang tadi, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan 2 saksi. Kemudian adanya ijab kabul. Ya. Maka ini sudah sah. Ada tidaknya walimatul urus tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Namun walimatul urus, kalau tidak dilakukan maka berdosa. Jadi dosa, tapi tidak sampai haram nikahnya, tidak sampai batal nikah. Wa min i'lanihi, dan cara
Mengumumkan nikah adalah syahadatu al-laini, adanya dua orang saksi, wa isharuhu wa idharuhu, dan diumumkan dan ditampakkan, wa darbu alaihi biddufi, dan adanya rebana yang didendangkan, dimainkan, wa nahwihi, atau semisalnya. Ya, di sini ada beberapa perkara. Pertama, adanya dua saksi. Adanya dua saksi, maka ini adalah syarat sah nikah. Ya. Ini bukan wajib, tapi ini syarat sah nikah. Dan saksi ini harus memenuhi 7 syarat. Ya, saksi harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama, baligh. Saksinya harus baligh. Yang kedua, merdeka, bukan budak. Yang ketiga, Islam, bukan kafir. Yang keempat, berakal, bukan orang gila, ya, bukan anak kecil yang belum balik, ya, dia harus berakal. Yang kelima, harus laki-laki. Yang keenam, harus bisa mendengar, bukan orang yang tuli. Yang ketujuh, bukan dari kalangan usul dan furu dari kedua mempelai. Bukan usul, bukan furu. Usul itu ayah ke atas. Ya, furu itu anak dan ke bawahnya. Jadi bukan dari kalangan ayah, ya, bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan. Juga bukan anaknya, bukan anak laki-lakinya, bukan bukan cucu laki-lakinya, dan seterusnya, bukan. Ya, misalnya temannya boleh, atau ustadz boleh jadi saksi, atau tetangganya boleh. Nah, ini 7 syarat saksi dalam pernikahan. Dia balik, berakal, merdeka, Islam, laki-laki, bisa mendengar, dan bukan kalangan usul dan furu. Kemudian isharuhu wa idharuhu, diumumkan dan ditampakkan. Nah, ini wajib hukumnya. Tapi bukan syarat, ya, wajib ditampakkan pernikahannya. Walaupun sederhana. Saya pernah menghadiri pernikahan, tidak ada tendanya. Kita datang ke rumah dari eh, apa namanya, wali sang wanita gitu ya. Kemudian langsung dihidangkan piring terbang. Artinya hidangannya sudah disusun-susun, ya, tinggal disajikan kepada orang yang datang. Ya. Sepiring gitu ya. Sudah. Kita makan ya di ruang teras itu, ya, kemudian ngobrol sebentar, pulang. Sederhana sekali. Ya, tidak nyewa tenda, tidak nyewa sound system, ya, ya, tidak ada catering, tidak ada. Jadi begitu sederhana. Makanya para jomblowati jangan eh, merasa sulit untuk nikah gitu ya. Mikirkan harus punya sekian puluh juta, tidak harus. Ya, bahkan nikah itu semakin sederhana semakin berkah. Ya, bukankah Nabi mengatakan bahwasanya di antara tanda berkahnya seorang wanita adalah mudahnya muknah dia, mudahnya biaya pernikahan dia, termasuk biaya walimatul ursnya. Biaya walimatul ursnya mudah, murah. Yang penting bisa nikah, yang penting sah gitu ya. Maka ini tanda keberkahan. Ya, sehingga jangan mengatakan harus punya sekian puluh juta, harus gajinya sudah 2 digit, tidak harus. Ya, yang penting nikah. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Adakan pesta pernikahan walaupun sederhana. Adapun wadharbu bidduf,
permainan rebana ini hukumnya boleh saja, tidak harus ya. Ya ini boleh atau dianjurkan. Ya, dianjurkan ada permainan rebana yang dilakukan oleh anak-anak kecil perempuan. Karena laki-laki nggak boleh main rebana. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, laki-laki itu kalau main rebana maka menyerupai wanita. Ya. Adapun wanita dewasa, kalau main rebana ya tentunya nanti akan menjadi godaan, ya, menjadi fitnah. Maka yang memainkan rebana di sini maksudnya adalah anak-anak kecil perempuan. Dan ini boleh saja kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Dan boleh diganti misalnya dengan rekaman MP3 gitu ya. Rekaman MP3 permainan rebana. Ya, ini boleh, dibolehkan khusus ketika hari pernikahan dan juga ketika hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian poin yang ke-514, ini syarat pernikahan yang lain, yaitu wala budda aidan min adami al-mawani'i bi ahadiz zawjaini. Di antara syarat menikah adalah tidak ada penghalang di antara kedua mempelai. Tidak ada penghalang di antara kedua mempelai. Artinya, antara kedua mempelai ini boleh menikah, bukan termasuk mahram. Ya, bukan termasuk orang yang diharamkan untuk menikah. Dan nanti tentang mahram ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, maka laki-laki dan perempuan yang termasuk mahram nggak boleh menikah. Dan kalau menikah pun tidak sah pernikahannya. Misalnya, mohon maaf, antara ibu dan anak, ya, laki-lakinya anak, ya, mempelai perempuannya ibu, ini nggak boleh. Antara ayah dengan anak perempuannya, nggak boleh, tidak sah nikahnya. Demikian juga antara saudara kandung, antara kakak dan adik kandung, makanya tidak diperbolehkan karena termasuk mahram. Adapun sepupu, maka sepupu bukan mahram, sepupu boleh menikah. Sepupu itu anaknya paman, seorang laki-laki boleh menikah dengan anak perempuan pamannya. Ini dibolehkan dalam Islam. Dan andaikan ada dua orang menikah. Setelah menikah dia baru tahu bahwasanya eh, si suami atau istrinya ini ternyata saudara kandungnya, artinya kakak atau adik kandungnya. Baru tahu mungkin waktu kecil terpisah gitu ya. Ya seperti di sinetron-sinetron gitu ya. Waktu kecil terpisah, kemudian ketika besar baru ketemu ternyata menikah. Maka ini harus mufarokoh, harus dipisahkan. Dan pernikahannya batal. Jadi mereka harus segera tidak serumah, harus tidak serumah, dan pernikahannya batal. Dan andai kan sudah sempat berhubungan intim, maka tidak dianggap zina, ya, karena tidak tahu. Ya, karena tidak tahu. Kemudian poin yang ke-513 di sini, wala budda min ta'yini man yaqa'u alaihi al-aqdu. Di antara syarat pernikahan adalah wajib untuk ta'yin. Ya, ta'yin itu menyebutkan secara spesifik tentang siapa yang dinikahkan. Fala yasihu, maka tidak sah mengatakan zawwajtuka binti. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Walahu ghairuha. Padahal dia punya anak perempuan banyak. Hatta yumayyizaha bismiha aw wasfiha. Maka sekedar seperti itu tidak sah sampai dia tentukan secara spesifik dengan menyebutkan namanya atau sifatnya. Seperti misalnya,
saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya yang pertama. Ini kan sudah spesifik. Yang pertama ya cuma ada satu, tidak ada yang lain, cuma pertama ya cuma satu itu. Atau dengan menyebutkan namanya. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya yang namanya Fulanah, gitu ya. Namanya Fulanah. Maka ini sudah spesifik. Ya, maka lihat ya, penyebutan nama itu tidak wajib. Saya nikahkan kamu Fulan bin Fulan dengan anak perempuan saya, Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin sekian. Ini nggak harus seperti itu. Ya. Yang penting spesifik, yang penting itu takyin. Yang penting takyin. Ya, sudah tertentu orangnya. Kalau misalnya si bapak ini cuman punya anak perempuan satu, cuma satu-satunya semata wayang. Kemudian dia mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Itu saja. Ini sudah sah. Ya, karena anak perempuannya cuma satu, ini sudah takyin, sudah spesifik. Ya, sehingga sekali lagi penyebutan nama itu tidak harus. Yang harus adalah takyin, spesifik dalam menyebutkan dalam akad nikah. Namun menyebutkan nama boleh-boleh saja, ya sebagai kehati-hatian boleh-boleh saja. Ya, walaupun tidak wajib, ya, tapi andaikan dirutinkan seperti itu dalam setiap akad nikah disebutkan nama, ya maka ini pun insya Allah lebih baik dan lebih hati-hati. Ya, saya nikahkan engkau Fulan bin Fulan dengan anak perempuan saya Fulanah binti Fulan. Ya, seperti itu lebih baik dan lebih hati-hati. Ya, walaupun tidak wajib. Ya, yang terakhir saya ingin membahas tentang hukum menikahkan anak hasil zina. Ya, anak hasil zina. Ini saya bahas di buku saya. Sebentar. Ya, anak hasil hubungan zina, bagaimana perwaliannya? Jika seorang wanita merupakan anak dari hasil hubungan zina dari kedua orang tuanya, maka ia tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, adapun anak yang lahir dari hasil zina, maka ia dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-walidu lil firashi walil ahiri al-hajaru. Anak itu milik orang yang memiliki ranjang. Adapun pezina, maka baginya sekedar batu. Maka dia tidak punya hak apa-apa. Artinya anak tersebut tidak dinasabkan kepada dia. Ini hadis Bukhari Muslim. Al-akhir maksudnya adalah pezina. Ya, ini dia tidak memiliki hak terhadap anaknya. Itulah mana hadis ini. Dan sekalipun sang laki-laki menikahi sang wanita setelah itu,
Maka anak yang lahir dari hubungan zina, mereka tidak dianggap sebagai anak kandung si laki-laki. Dan sang anak tidak mendapatkan warisan dari laki-laki yang berzina itu. Meskipun sang laki-laki mengakui bahwasanya itu anaknya. Karena ia bukan anak yang sah menurut syariat. Kata Syekh Muhammad Al-Munajjid, disebutkan dalam kitab As-Sama Talib, anak zina tidak memiliki asobah. Tidak memiliki hubungan waris mewarisi. Karena nasabnya terputus dari ayah biologisnya. Sebagian ulama berpendapat asobahnya dalam hal warisan adalah ibunya atau asobah dari pihak ibunya. Sedangkan dalam hal perwalian, nikah, dan yang semisalnya, ia tidak memiliki asobah. Dalam kitab Al-Iqna disebutkan, asobahnya anak zina adalah asobah dari pihak ibunya. Hanya dalam hal warisan saja. Maka mereka tidak memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan. Dan tidak pula dalam hal-hal lainnya. Berdasarkan hal ini, maka perempuan tersebut tidak memiliki waris secara nasab, sehingga walinya adalah wali hakim. Ya, wali hakim dari pemerintah. Ya, ini untuk perwalian bagi anak hasil zina. Dan andaikan dinikahkan oleh bapak biologisnya, anak hasil zina ini, maka pernikahannya tidak sah. Ya, pernikahannya tidak sah karena mereka tidak punya hubungan. Ya, makanya hati-hati. Ya. Dan banyak nih kasus terjadi. Ya, karena malu, ya, kemudian tetap dinikahkan oleh ayah biologis, hasilnya pernikahannya tidak sah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, kita persilahkan jika ada pertanyaan. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Ya, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sementara ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz. Kami bacakan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, mohon izin bertanya. Bagaimana hukumnya apabila seorang murid mendoakan berharap agar seorang ustadz bercerai dari istrinya, dikarenakan istrinya telah menyebabkan ustadz tersebut menyimpang dari manhaj salaf? Apakah mendoakan agar orang lain menceraikan pasangannya ini termasuk tahbib, upaya merusak rumah tangga orang lain? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Apakah termasuk takdir? Jawabannya termasuk. Ya, karena dalam hadis yang sahih, ya, Nabi mengatakan, bukan golongan kami orang yang yukhabbibu, ya, orang yang merusak cinta seorang istri kepada suaminya. Ya, bukan golongan kami kata Nabi, makanya dosa besar. Ya, takbir dosa besar. Kalau ada kasus demikian, seorang ustadz kemudian menikah dengan wanita yang tidak baik gitu ya, wanita yang sesat, maka kita doakan supaya wanita yang sesat ini dapat hidayah, ya, supaya tidak lagi sesat. Kita doakan dua-duanya deh, dua-duanya dapat hidayah, tidak hanya wanitanya saja gitu ya. Dapat hidayah sunnah supaya mereka berpegang kepada akidah dan manhaj al-sunnah. Harusnya demikian ya, bukan berdoa supaya cerai, bukan. Kalau berdoa supaya cerai, maka ini pertama termasuk takdib. Yang kedua, ini mengikuti dakwahnya syaitan. Kita tahu bahwasanya perpisahan antara dua orang itu adalah prestasi terbesarnya syaitan. Ya, ketika syaitan itu mengumpulkan anak buahnya, kemudian anak buahnya memamerkan hasil kerjanya. Ada yang berhasil membuat orang saling bunuh-bunuhan. Kata syaitan, ah kamu biasa. Ada orang yang berhasil membuat orang mencuri. Kata setan, kamu biasa. Dan seterusnya. Sampai ada yang mengatakan, setan mengatakan, ma taraktuhum hatta yufarriqu. Tidaklah aku tinggalkan mereka berdua sampai mereka berdua berpisah.
bercerai. Maka kata pemimpin setan, nikma anta, engkau setan yang terbaik. Fayaltazimuhu, maka hendaknya kamu lanjutkan apa yang kamu lakukan. Dibanggakan oleh syaitan ketika berhasil memisahkan antara dua orang. Maka jangan berdoa demikian. Dan juga doa tidak boleh isinya keburukan. Ya, doa tidak boleh isinya keburukan. Doa isinya keburukan, pertama yang berdoa berdosa, ya, dan yang kedua doanya tidak akan dikabulkan. Ya, maka jangan. Tapi doakan agar dua-duanya dapat hidayah. Doakan agar dua-duanya diberikan taufik, ya. Atau doakan agar si ustadz uh, bisa membimbing istrinya dengan baik. Atau doakan agar si ustadz nikah lagi juga bisa. Nikah lagi dengan wanita yang baik, yang solehah gitu ya. Sehingga tidak terpengaruh oleh istrinya yang jahat saja. Ya. Atau doa-doa yang baik yang lainnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Jika saat ta'aruf kedua orang sudah cocok dengan kriteria yang dicari, tetapi agama laki-laki masih di bawah perempuan dan dia semangat belajar, apakah wanita tersebut boleh untuk melanjutkan prosesnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, kalau bolehnya sih boleh jelas ya. Selama dia muslim, selama terpenuhi rukun-rukun nikah, syarat nikah, ya tentu bolehnya boleh. Namun apakah recommended atau tidak itu pertanyaannya. Ya, apakah sebaiknya lanjut atau tidak? Pertama, banyak kasus-kasus di zaman sahabat Nabi, wanitanya lebih alimah, wanitanya lebih solehah daripada laki-lakinya. Sebagian sahabiah menikah dengan seorang sahabat ketika sahabatnya baru masuk Islam. Ya, sahabatnya sudah istiqomah, kemudian sahabatnya baru masuk Islam, masih awal gitu ya. Kemudian menikah. Ya, ini banyak terjadi di zaman sahabat Nabi. Kemudian yang kedua, eh, menikah itu adalah memilih antara minimal dengan ideal. Nah, jadi mencari calon itu memilih antara minimal dengan ideal, di tengah-tengahnya. Jadi kalau terlalu minimal itu pun kurang bagus, dan terlalu minimal ini adalah masih sholat, ya. Masih sholat 5 waktu. Kalau sudah nggak sholat atau sholatnya bolong-bolong, jangan. Ini berarti di bawah minimal. Ini batas minimal itu masih sholat 5 waktu. Walaupun sholatnya di rumah gitu ya. Tapi ini masih 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 dalam cakupan lah. Walaupun ini minimal. Dan saya katakan jangan minimal. Apalagi di bawah minimal. Dan juga jangan terlalu ideal. Ya, dia pengen yang lulusan Madinah, ganteng, gaji 2 digit, harta orang tuanya 7 turunan gak habis gitu. Ya, tinggi sekian, kulitnya putih. Ini ideal sekali. Wajahnya seperti artis sinetron gitu. Ya, kalaupun ada ikhwan seperti itu, mau nggak sama anti? Itu masalahnya. Jadi jangan terlalu ideal juga. Nah, tapi pilihlah di antara itu, di antara minimal dengan ideal. Gitu ya. Nah, maka lihat ikhwan tadi, ya, apakah dia di batas minimal? Ya, kalau cuman masih sholat, maka jangan. Walaupun dia mengatakan saya insya Allah akan belajar, saya akan berubah. Ya jangan, karena laki-laki itu akan menjadi pemimpin. Dan nanti kalau sudah menjadi pemimpin, sudah jadi suami gitu ya, maka istri harus taat. Dan istri nggak bisa memerintahkan suami. Nggak bisa. Nah, karena suamilah yang memerintahkan ya kan. Sehingga kalau dia cuman janji-janji, saya akan belajar, saya akan berubah. Nanti setelah menikah, ternyata nggak mau ngaji, nggak mau kajian, nggak mau belajar, nggak mau sholat ke masjid.
Dan ketika itu istrinya nggak bisa memerintahkan, Mas, ayo ngaji. Ya, maka suami akan mengatakan, ya kamu kan istri, jangan nyuruh-nyuruh saya, kayak gitu kan. Ya, saya suami, memimpin, oh jangan nyuruh-nyuruh saya. Susah nanti. Maka jangan spekulasi, ya, jangan spekulasi. Ya, jadi perkataan dia, saya akan berubah, saya akan belajar, saya akan jadi baik, ini jangan terlalu dipercaya. Tapi si laki-laki ini harusnya buktikan dulu. Bahwasanya sebelum nikah dia mau ngaji, dia semangat ngaji, ya. Dia datang kajian, dia belajar dari awal, dari dasar. Dia mau belajar baca Quran gitu ya. Dan sudah mulai kelihatan bisa. Kemudian belajar bahasa Arab juga misalnya. Sudah kelihatan ada usahanya ini. Nah, baru kita boleh percaya, baru anti boleh percaya. Maksudnya laki-laki mau berubah walaupun tetap masih di bawah si akhwatnya gitu ya. Yang penting dia sudah buktikan, sudah ada prosesnya. Jangan cuman janji-janji saja. Ya nanti saya mau berubah, nanti saya mau belajar, jangan. Nah, jadi sekali lagi kalau ikhwannya agamanya masih di bawah akhwatnya, dilihat dia sudah ada upaya belum, sudah ada pembuktian belum, bahwasanya dia mau berubah dengan dia ikut kajian rajin, dia belajar baca Quran, dia hafalkan hadis, dia hafalkan Quran. Gitu ya. Kalau baru janji manis saja jangan percaya, jangan. Dan jangan lanjut nikah, jangan lanjut proses. Ya. Kalau baru janji-janji saja. Ya, karena banyak kasus, sebagaimana kasus yang saya pernah dapati ya, pada beberapa teman, ya nikah dengan orang awam. Jadi akhwat ini sudah hafal 30 juz, ya kemudian sudah ngaji, kemudian bercadar juga. Nikah dengan laki-laki awam. Ya janjinya nanti saya mau belajar, nanti saya akan ngaji, saya akan begini, saya akan. Setelah nikah tidak ada, belas. Ya bahkan terjadi KDRT, ya bahkan ditelantarkan, akhirnya cerai. Ya, naudzubillah. Karena cuma janji saja gitu ya. Nah, maka sekali lagi kalau baru janji belum ada pembuktian jangan. Ya, mendingan cari yang lain. Dan juga jangan mengatakan saya akan buktikan selama 1 tahun ini. Tolong 1 tahun ini tunggu saya. Ya, jangan nikah dulu dengan yang lain. Ya, jangan terlalu lama. Intinya si laki-laki ini kalau baru janji-janji manis belum ada arah pada kebaikan, jangan dilanjutkan. Ya. Tapi kalau ikhwan yang berproses ini memang sudah ada upaya, sudah bukti dengan dia berusaha ngaji, berusaha belajar baca Quran dan lain-lain, maka insya Allah tidak masalah. Ya, lanjut proses, lanjut nikah. Insya Allah khair, insya Allah baik. Allahu a'lam. Nah, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, serta rezeki yang berkah pada Ustadz, Amin, amin, sekeluarga, dan kaum muslimin. Amin. Izin amin. bertanya Ustadz, bagaimana jika seorang ayah tidak rutin sholat fardu atau bahkan tidak mau sholat fardu? Apakah ayah tersebut tidak bisa menikahkan anak perempuannya? Jazakumullahu khairan. Iya, ini pertanyaan bagus ya. Karena di antara syarat wali adalah dia harus eh, muslim. Ya, dia harus muslim. Tidak sah wali yang kafir. Nah, bagaimana kalau dia tidak rutin sholat fardu? Pertanyaan seperti itu ya. Tidak rutin sholat fardu. Apakah orang yang tidak rutin sholat fardu itu kafir? Nah, maka itu pertanyaannya. Jawabannya, pendapat yang rajih, orang yang tidak rutin sholat fardu, artinya sholatnya bolong-bolong. Ya, maghrib sholat, isya sholat, subuh lewat. Subuh nggak sholat. Nanti zuhur sholat, asar lewat. Masih ada sholatnya, tapi bolong-bolong. Yang rajih, orang seperti ini tidak sampai kafir. Dia melakukan dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Adapun yang kafir adalah kalau sampai meninggalkan semua sholat. Dia meninggalkan semua sholat, nggak pernah sholat sama sekali 5 waktu. Maka pendapat yang kuat, orang seperti ini kafir keluar dari Islam. Nabi mengatakan,
Al-ahdu bainana wa bainahum as-salatu. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, kata Nabi. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Ya, kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat kafir? Maksudnya meninggalkan semua sholat. Nah, orang yang sholatnya bolong-bolong, maka dia yang rajih masih muslim, ya, belum kafir, walaupun dia orang fasik, pelaku dosa besar, ya. Tapi dia masih muslim dan perwaliannya masih sah. Artinya masih sah kalau diwalikan oleh orang seperti itu. Demikian juga kalau misalnya si bapaknya dari mempelai wanita itu tidak pernah sholat. Maka bagaimana solusinya? Solusinya disuruh sholat dulu. Sebelum akad nikah, dinasihati untuk sholat. Maka dengan dia sholat, status keislamannya kembali. Yang dia sholat, status keislamannya kembali. Nah, ketika itu dia sah untuk menjadi wali. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan terlebih dahulu ya Ustadz. Karena menimbang Ya, nanti kita cukupkan. juga akan Akan masih ke ada. Ustaz Abu Salam. Nggih, Ya, ya, masih demikian ada. kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke Ustadz Ghazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Julian Purnama yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan, dan juga kepada teman-teman santri Madya dan juga para pemirsa yang sudah hadir pada kajian fikih ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita lanjutkan ya untuk kajian eh, akidah ya jam 9:15 di Masjid Al Asri bersama Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala. Dan bagi peserta online nanti bisa menyimak melalui YouTube, ya benar YouTube, dan juga untuk peserta nanti bisa join Zoom dengan link berbeda ya yang biasa kita pakai untuk kajian seperti itu. Baik, semoga bermanfaat ilmunya dan bisa kita amalkan. Kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.